Tuhan bersamamu dan Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Kesatuan pernikahan. Kesatuan pernikahan. Bapak Ibu saudara-saudari teristimewa, Ronald dan Nani, orang tua kedua mempelai, Bapak Ibu saksi dan umat beriman yang dicintai Tuhan. Negeri kita ini terkenal dengan negeri kepulauan atau negeri maritim karena banyak pulau. Jangankan negeri kita Indonesia, Kepulauan Riau saja sudah banyak pulau. Saya tak tahu sekitar 3.000 atau 4.000 lah untuk Kepulauan Riau ini. Maka untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain, kalau dulu orang mendayung sampan atau menumpang perahu atau menumpang kapal. Tapi untuk kita di Batam ini satu sarana yang sangat mendukung, yakni jembatan. Maka jembatan satu menjadi ikon, ya, ikon untuk Batam. Ada yang ingat dari Batam sampai ke Galang Baru itu ada berapa jembatan? Kalau boleh Ronald tahu kali, berapa jembatan dari Batam sampai Galang Baru? 6. 6. Mama Ronald ternyata hafal. 6 ibu ya? 6. Jembatan satu itu menghubungkan antara pulau apa dengan pulau apa, kalau ada yang tahu. Ini lagi, ini tambah sulit ini. Jumlahnya yang tadi ada yang saling lirik sana lirik sini. Ini jembatan satu itu menghubungkan antara pulau apa dengan pulau apa. Kalau ada yang tahu, Om Ansel kali kalau tahu jawab, nanti saya hadiah pick up itu. Pick up yang saya pakai itu nanti saya hadiah. Jembatan satu itu menghubungkan antara Pulau Batam dengan Pulau Nipa. Kalau ada yang ingat nanti tanya ke Pak Robert. Pak Robert sudah mendukung saya. Jadi jembatan satu menghubungkan antara Pulau Batam dan Pulau Nipa. Lalu jembatan kedua itu menghubungkan Pulau Nipa dengan Pulau Tonton. Nah, benar Pak Robert? Tonton. Lalu jembatan 3 itu antara Pulau Tonton dan Pulau Setoko. Jembatan 4 itu Pulau Setoko dengan Pulau Rempang. Jembatan 5 itu Rempang dengan Galang. Lalu jembatan 6 itu Galang dan Galang Baru.
Kalau ada yang lupa, boleh kita janjian nanti les privat, siap bayarannya. Itu Bapak Ibu, itu hanya ilustrasi. Tapi yang mau dikatakan bahwa dengan kondisi kita yang terdiri dari berbagai macam pulau, beragam pulau ini membuat mobilitas orang itu menjadi tinggi. Orang muda berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya saja dari Pulau Solor sana, Bapak Ibu ingat tahu ya Pulau Solor? Pasti enggak tahu. Ada yang tahu ya? Nah, syukurlah ada yang tahu. Karena pulau itu pulau kecil saja. Tapi kalau belajar di peta itu namanya Kepulauan Solor. Kalau peta Belanda, kalau Lomblen itu Lembata, ada Nara, Flores ya besar terkenal. Kenapa bisa sampai di sini? Ada sesuatu yang membuat orang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, atau istilah sekarang orang merantau. Kalau dulu bahasa kami orang Flores itu melarat. Pergi merantau itu pergi melarat. Saya tak tahu Om Ansel mereka. Tapi kalau kami dulu di kampung itu tanya, dia tuh mau ke mana? Dia mau pergi ke melarat. Pergi merantau, pergi satu tempat. Mengapa orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Pasti ada sesuatu daya tarik yang membuat orang itu kepingin mau ke pulau tertentu. Ada sesuatu yang menjadi daya sehingga membuat orang itu berpindah. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu saudara-saudari, apakah tempat kita tidak menarik? Enggak juga. Tempat kami itu pantainya biru minta ampun. Apalagi musim teduh, ikan pun bisa kita lihat. Saking birunya. Saya pernah ke daerah Nagikeo, ke Legederu, kampungnya Romeo, lewat pantai utara. Kayak mampir di pantai Enabara. Itu pasirnya putih, lautnya biru. Seperti saya pernah lihat di Bunaken, kira-kira seperti itulah, atau Raja Ampat. Jadi tak usah pergi ke Raja Ampat jauh-jauh, tiket mahal-mahal. Flores juga banyak tempat gitu. Tempat daya tarik tempat itulah yang menarik orang sehingga orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, kedua mempelai, Injil yang baru kita dengar tadi mengisahkan tentang orang harus berpindah, orang harus membangun daya tarik sehingga seseorang itu menjadi, bahasa kerennya, orang menjadi kecantol, orang menjadi terikat, orang menjadi terpesona, orang menjadi terpukau dan akhirnya mau memiliki. Injil mengatakan begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Perikop ini mau memberikan kepada kita dua keutamaan yang diminta oleh Yesus supaya tidak menjadi alasan seperti orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah orang boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dua fondasi, dua kekuatan ini harus dimiliki dalam hidup bersama sehingga tidak ada alasan apapun kecuali kata Yesus karena ketegaran hatimu lah. Karena ketegaran hati, karena membatunya hatimu itulah, maka itu terjadi. Tapi kalau Anda masih punya hati kasih, tidak mungkin. Hal pertama yang mau ditunjukkan oleh Yesus dalam perikop ini, pertama, ada yang harus ditinggalkan. Ada yang harus ditinggalkan. Orang berpindah ke satu tempat, dia harus meninggalkan bapaknya, meninggalkan mamanya, meninggalkan saudara-saudarinya, meninggalkan temannya, meninggalkan kebiasaan di kampungnya. Ada yang harus ditinggalkan supaya dia bisa memasuki tempat yang baru itu. Nah, sekarang menjadi refleksi untuk Ronald dan Nani. Anda juga harus meninggalkan sesuatu yang menjadi hobi, yang menjadi kebiasaan,
yang tidak diterima oleh yang lain. Contoh, mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak. Misalnya pergi larut, pulangnya selalu pagi. Karena prinsipnya kalau pagi pulang tengah malam tak bagus, kepalang tanggung pagi sekalian. Misalnya, itu harus ditinggalkan. Nanti kalau pulangnya pagi terus, bagaimana pasangannya di rumah? Bisa dibawa orang, kan begitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Atau biasanya kebiasaan, ya saya harap bukan menjadi dasar, tapi hanya lelucon saja. Biasanya kebiasaan mengorok misalnya. Saya kalau pertemuan itu selalu dikasih satu kamar dengan Romo Stef Tomeng. Romo Stef itu baru 1 menit kita ngobrol, sudah main gitar dia, sudah potong kayu dia, kerak-keruk. Ada kebiasaan tertentu yang harus ditinggalkan, entah itu hobi ataupun keinginan-keinginan pribadi yang bisa menjadi pengganggu, bisa menjadi penghalang. Atau misalnya Nani, tapi saya harap Nani tidaklah. Ada di TikTok itu seorang anak menangis. Kenapa dek kamu menangis? Habis mama tak peduli saya, mama screenshot TikTok terus katanya. Makanya aku ditinggal, maka aku menangis. Misalnya, mudah-mudahan Nani tidak itu. Ini kebiasaan-kebiasaan pribadi. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus ditinggalkan supaya kita bisa masuk ke sebuah daerah itu dan dapat menyesuaikan diri dan diterima oleh tempat atau masyarakat sekitar. Hal kedua, selain bahwa kita harus meninggalkan sesuatu yang menjadi hobi, kebiasaan yang bisa menjadi pengganggu, penghalang dalam hidup bersama, dalam hidup berumah tangga. Hal kedua, ibarat orang merantau itu, dia merantau ke Batam karena ada daya tarik Batam. Dia merantau ke Tanjung Balai Karimun karena ada daya tarik di situ. Maka dalam keluarga juga harus kita menciptakan daya tarik yang membuat pasangan kita itu menjadi betah. Contoh aja, tapi nanti Ronald dengan Nani bisa ciptakan sendiri ya. Misalnya Ronald pergi kerja, pulang disambut dengan senyum, disediakan kopi. Jadi pulang bukan buat kopi sendiri. Ini kan daya tarik. Wih, istri saya ini betul mencintai saya. Saya pulang, dia sudah siapkan kopi, sudah menyediakan gorengan. Ini kan daya tarik yang membuat orang menjadi betah. Nani juga sama, menciptakan sesuatu yang membuat Ronald itu tak akan keseret ke halaman tetangga. Kata orang tapi rumput tetangga itu kadang lebih subur katanya. Kalau kita tidak menciptakan halaman yang subur, tidak menciptakan halaman yang sejuk, tidak menciptakan rumah yang adem, dia bilang hidup ini di luar saja sudah neraka, mau pulang ke rumah pasti tambah neraka. Itu yang membuat kacau balau itu di situ. Tuhan rupanya sudah tahu kondisi kita. Tuhan rupanya sudah tahu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tuhan ternyata tahu apa yang akan terjadi. Maka dia memberikan resep-resep ini. Semoga resep ini juga menjadi resep bagi Ronald dan Nani supaya keluarga Anda tidak perlu harus punya apartemen, tidak perlu harus punya mobil Pajero Sport, tapi cukup becak pun bahagia. Tidak harus makan KFC terus, tapi nasi goreng pun, nasi uduk pun enak. Yang penting itu kita harus berani meninggalkan sesuatu dalam diri yang mengganggu kebersamaan dan berani menciptakan suasana yang menjadi daya tarik. Semoga sabda Tuhan menginspirasi Anda dan bagi kita semua, semoga sabda Tuhan ini mengajak kita untuk berefleksi kembali. Bagaimanakah suasana keluarga kita masing-masing? Apakah egoisme lebih menguasai atau komunio lebih membuat kita bahagia? Apakah kita lebih peduli kepada orang
dekat kita, ataukah kita lebih peduli kepada yang lain? Sudahkah kita menciptakan daya tarik yang membuat pasangan kita, anak kita, keluarga kita menjadi betah dan nyaman di rumah, ataukah ada duri-duri yang masih ada dalam daging? Semoga sabda Tuhan memperbaharui kita, menyegarkan kita, dan bagi Nani dan Ronald, semoga sabda Tuhan ini menjadi dasar untuk Anda. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memasuki upacara pernikahan.